Shalom buat kita semuanya. Shalom. Sebelum kita memulai sermon kita bernyanyi dari Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. 1, 2, 3 ya. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga primasia, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lalanya, sumber suka yang abadi, visi dan-Mu menyerah. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada siang hari ini kami boleh berkumpul di sini Tuhan untuk memulai sermon kami. Kiranya setiap apa yang kami bahas bisa kami berarti Tuhan untuk menjadi bahan sermon kami Tuhan. Kita puji nama Bapa dan sampai selama-lamanya kami buka sermon kami ini dan nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, amang-amang bahan sermon kita untuk Minggu tanggal 21 Juli 2024 diambil dari kitab Yeremia 23 ayat 1 sampai 6. Yeremia 23 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara responsory dengan judul perikop janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserat dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan membantu mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri kita bersama. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenang. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Jadi amang-amang tema kita untuk Minggu tanggal 21 Juli 2024 yaitu Tuhan menggembalakan umatnya. Tuhan menggembalakan umatnya. Jadi saya akan menjelaskan tentang sedikit tentang renungan nanti untuk tanggal 27 Juli, yaitu dengan pendahuluan kita memperhatikan pesan yang diungkapkan dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6, di mana Tuhan menggambarkan dirinya sebagai gembala yang menggembalakan umatnya dengan kasih yang tak terbandingkan. Ketika kita membayangkan seorang gembala, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Mungkin gambaran seorang yang teguh, yang melindungi dan merawat ternaknya dengan setia. Namun dalam analogi yang diberikan Tuhan melalui Nabi Yeremia, kita melihat dimensi yang jauh lebih dalam dari hubungan antara Tuhan dan umatnya. Pertama-tama, mari kita renungkan tentang perlindungan yang diberikan oleh seorang gembala. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan bahaya dan godaan, Tuhan menjanjikan perlindungan bagi umatnya. Seperti seorang gembala yang mengawasi kawanan dombanya dari serangan predator, Tuhan menjaga dan melindungi umatnya dari segala ancaman yang mengintai. Tidak hanya itu, Tuhan juga berjanji untuk memimpin umatnya dengan bijaksana. Seperti seorang gembala yang memandu kawanan domba kepada rumput yang subur, Tuhan menuntun langkah-langkah umatnya dalam kehidupan ini. Dia memberikan arahan dan petunjuknya melalui firman-Nya agar kita tidak tersesat di jalan yang sesat. Namun yang paling mengagumkan dari analogi ini adalah kasih yang diberikan oleh seorang gembala kepada dombanya. Meskipun domba-domba mungkin sesat atau tersesat, seorang gembala tidak pernah meninggalkan mereka. Begitu juga dengan Tuhan kita, dalam kasih-Nya yang sempurna,
Dia tidak pernah menyerah pada kita, bahkan saat kita terjerat dalam dosa dan kesalahan. Kasih-Nya tetap setia, siap menyelamatkan dan mengembalikan kita ke dalam kawanan. Nah, adapun pembahasannya itu saya bagi dalam dua poin. Poin pertama, Tuhan sebagai gembala yang penuh perhatian. Dalam kitab Yeremia 23 ayat 1-6, Tuhan dipuji sebagai gembala yang penuh perhatian bagi umatnya. Sebagai gembala, Dia tidak hanya mengawasi, tetapi juga mengasuh, melindungi, dan memimpin dengan penuh perhatian. Kasih-Nya yang tak terbandingkan tercermin dalam kesetiaannya yang abadi dan kepeduliannya yang tak pernah pudar, bahkan di tengah keterpurukan dan kesesatan. Sebagai umat yang dicintai Allah, kita dipanggil untuk merespon kasih-Nya dengan kesetiaan dan ketaatan. Seperti dinyatakan dalam Yeremia 23 ayat 3, Tuhan akan mengumpulkan umatnya kembali dan membawa mereka ke tanah yang dipilihnya, tanah yang penuh berkat dan kedamaian. Ini adalah janji yang meneguhkan bahwa kasih Allah adalah pangkal dari segala sesuatu, dan kesetiaannya kepada umatnya tidak akan pernah tergoyahkan. Namun, kitab Yeremia juga menyoroti tanggung jawab para pemimpin dalam mengembalakan umat. Mereka dipanggil untuk memimpin dengan kebenaran, keadilan, dan belas kasihan. Sebagaimana Tuhan yang menjadi teladan mereka, para pemimpin yang setia haruslah berusaha memimpin umat dengan penuh integritas dan kasih, menjauhkan mereka dari kebingungan dan membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Dalam konteks modern, para pemimpin gereja dan pemimpin spiritual lainnya memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengembalakan umat dengan teladan yang baik, memperkuat iman mereka, dan membimbing mereka menuju hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Mereka harus memperhatikan dan merespon kebutuhan spiritual umat mereka, memastikan bahwa mereka tidak tersesat atau terpinggirkan, tetapi selalu diarahkan menuju Tuhan yang merupakan sumber kehidupan dan keselamatan. Dalam setiap langkah kita, baik sebagai umat maupun sebagai pemimpin, marilah kita merenungkan kasih Allah yang tak terbandingkan, yang menggembalakan dan melindungi kita dengan penuh perhatian. Dan poin yang kedua yaitu janji akan Mesias yang adil. Nah, buat abang semuanya, dalam kitab Yeremia 23 ayat 1-6 ini memberikan nubuat tentang kedatangan seorang Mesias yang adil. Dalam konteks sejarah yang sulit di Israel, di mana para pemimpin gagal memimpin dengan baik, Yeremia menggunakan analogi tentang umat sebagai kawanan domba yang terbuang untuk menggambarkan kelemahan dan terantaranya umat tanpa pemimpin yang baik. Meskipun demikian, Tuhan tetap setia dan berjanji untuk mengumpulkan kembali umatnya dari segala penjuru dunia. Dalam janjinya, Tuhan berbicara tentang kedatangan seorang Mesias yang adil, yang akan memerintah dengan kebijaksanaan dan keadilan, membawa keselamatan dan kedamaian bagi umatnya. Janji ini memancarkan harapan dan penghiburan bagi umat Allah, serta mengingatkan kita akan kesetiaan Tuhan yang tak tergoyahkan dalam memimpin dan melindungi umatnya. Dalam konteks Tuhan menggembalakan umatnya, janji akan Mesias yang adil dalam Yeremia 23 ayat 1-6 menjadi lebih berarti. Ketika Yeremia menggambarkan umat sebagai kawanan domba yang terbuang, ini menyoroti kebutuhan akan pemimpin yang bijaksana dan setia bagi umat. Dalam peran sebagai gembala, Tuhan tidak hanya menjanjikan kehadiran seorang Mesias yang adil, tetapi juga menegaskan kasih dan perhatiannya yang tak terbatas terhadap umatnya yang terpecah. Dengan menggabungkan tema Tuhan sebagai gembala yang setia dan janji akan Mesias yang adil, kita memahami bahwa Tuhan tidak hanya menjadi pemimpin spiritual bagi umatnya, tetapi juga berjanji untuk mengirimkan seorang pemimpin manusia yang sempurna, yaitu Mesias, untuk memimpin umatnya menuju keadilan dan keselamatan. Penggambaran umat sebagai kawanan domba yang terbuang mencerminkan kebutuhan akan pemimpin yang peduli, bijaksana, dan juga setia. Janji Tuhan untuk mengumpulkan kembali umatnya dan mengirimkan Mesias yang adil adalah jawaban atas kebutuhan ini. Ini menegaskan bahwa dalam segala situasi, bahkan di tengah kegagalan manusia, Tuhan tetap menjadi gembala yang setia, yang memimpin, melindungi, dan menyelamatkan umatnya. Dengan demikian, janji akan Mesias yang adil dalam konteks Tuhan menggembalakan umatnya menghadirkan harapan, kepastian, dan penghiburan bagi umat Allah di semua zaman. Ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap aspek kehidupan kita, Tuhan adalah gembala yang setia, yang selalu memperhatikan umatnya dengan kasih yang tak terbatas. Nah, semua yang menjadi
aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, sekaligus kesimpulannya yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari konsep ini mengajarkan kita tentang tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus untuk merawat dan melindungi sesama, terutama mereka yang lemah dan rentan. Ini mencakup memberikan dukungan, membimbing, dan melayani sesama dengan kasih dan keadilan. Kita dipanggil untuk menjadi teladan yang baik dan mengikuti jejak Yesus Kristus yang diakui sebagai gembala yang baik. Sebagai umat Kristen, kita juga dipanggil untuk berdoa bagi para pemimpin gereja dan pemimpin dunia agar mereka dapat memimpin dengan bijaksana dan juga dengan setia sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita menjalankan peran ini dengan benar, kita mewujudkan prinsip-prinsip kerajaan Allah di bumi dan membawa kemuliaan bagi namanya. Yeremia 23 ayat 1-6 ini mengajarkan kita tentang peran Allah sebagai gembala yang setia bagi umatnya. Ini mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus untuk merawat dan melindungi sesama dengan kasih dan keadilan. Kita dipanggil untuk menjadi teladan yang baik, untuk mengikuti jejak Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga dipanggil untuk melayani sesama, berdoa bagi para pemimpin, dan mewujudkan prinsip-prinsip kerajaan Allah di dunia. Dengan menjalankan peran ini dengan benar, ini membawa kemuliaan bagi nama Allah dan memperkuat hubungan kita dengannya serta dengan sesama umat manusia. Sekianlah Amang penjelasan siaran kita. Apakah Amang sekalian ada yang kurang paham tentang bacaan kita yang ingin ditanyakan? Kami persilakan. Begini aku ingin tanya tentang, kan kita sudah membaca ayat ini tadi. Ya. Jadi saya bertanya, apa sih pesan penting dari ayat yang kita baca ini dapat memotivasi kita untuk mencari bimbingan dan perlindungan dari Allah dalam setiap aspek kehidupan kita? Jadi Amang, yang menjadi pesan penting dari ayat-ayat ini adalah bahwa kita sebagai pelayan gereja, kita diundang untuk mencari bimbingan dan perlindungan dan juga perlindungan dari Allah yang setia. Ini memotivasi kita sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang pelayan gereja untuk mengenalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam kegembiraan maupun dalam kesulitan. Begitu. Ya, ada lagi yang bertanya? Sekalian saya juga bertanya Abang, itu bagaimana pemahaman tentang Allah sebagai gembala yang baik dan setia dapat mengubah cara kita memahami tantangan dan kesulitan yang kita hadapi dalam hidup kita? Jadi Amang, pemahaman tentang Allah sebagai gembala yang baik dan setia mengubah cara kita memandang tantangan dan kesulitan dalam kita, karena kita tahu bahwa Tuhan itu selalu hadir untuk memimpin kita melewati segala hal dengan kasih dan kebijaksanaannya yang tak terbatas, sama seperti seorang gembala yang selalu senantiasa menggembalakan dan melindungi gembala. Begitu juga dengan Allah, dengan Tuhan Amang, Dia selalu senantiasa membimbing dan menuntun kita melewati setiap persoalan dan kesulitan dalam hidup kita. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kita akhiri sermon kita ini. Kita bertanya kembali dari tim jemaat nomor 370. Ikuti saja Tuhan. Ikuti kau saja Tuhan. 1, 2, 3 ya. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita bersatu di dalam doa. Kami kembali bersyukur Tuhan kepada-Mu buat segala kebaikan Tuhan yang masih boleh kami rasakan Tuhan. Ya Tuhan, kami berkesan mendapat kesempatan Tuhan membahas apa yang menjadi anugerah kami Tuhan untuk minggu depan. Kiranya setiap apa yang kami bahas, apa yang kami dengar, apa yang kami tanya Tuhan bisa menambah wawasan pengetahuan kami Tuhan, dan membawa kami dekat kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan, berkati setiap aktivitas kami dalam minggu ini. Kiranya Tuhan untuk campur tangan dalam setiap kegiatan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita shalom. Shalom. Lebih